Ihlah. Oh, mantap. Oke. Makanya dikatakan fab tadi langsung aja mulai dengan yang setelahnya. Berarti di sana ada pesan tersirat apa itu? Kalau bukan yang dua ini, jangan mulai dengan yang setelahnya. Mafhum mukhalafah. Pahami gitu. Yang pertama dan yang kedua tadi itu disebut namanya udah belum? Udah disebut namanya belum? Belum. Baru disebut kriterianya saja. La ta'alluqun sama ta'alluq secara makna. Pasti seperti tadi kita menjelaskan. Sekarang dikasih nama fattamu. Yang tadi disebutin pertama itu adalah tam. Yaitu yang mana? Yang la ta'alluqun. Ini kita lagi ngomongin, ulang lagi tadi. Wahia 5 tamma. Dia itu adalah yang pertama tam. Apa? Kalamnya tam. Kemudian dia akan dibagi. Pertama fa'il lam yujadi ta'alluqun, kalau tidak terdapat apa-apa, keterkaitan apa-apa. Itu bagian yang pertama. Yang mana di sini? Tam. Ini ya. Satu. Yang kedua auka nama makna atau keterkaitannya secara makna mana? Nih, untuk maknanya. Nah, udah disebutin belum namanya apa? Belum disebutin. Fab tadi, kamu langsung aja mulai. Maksudnya mulai dengan yang setelahnya aja. Gak usah diulang. Fatamu itu teh tam. Fal kafi yang berikutnya namanya kafi. Maksudnya mana tadi yang disebut pertama? Fa'il lam jadi ta'alluqun. Mana di sini? Oh. Namanya apa? Fattamu, namanya ta. Fal kafi, ada fa kemarin apa? Litartib, untuk menjelaskan urutan. Setelah yang disebut barusan, yaitu fa'il lam jadi ta'alluqun, tidak ada keterkaitan apa-apa, itu namanya adalah tam. Maka yang berikutnya adalah yang kana makna, itu namanya fal kafi. Ya, ini ya. Siapa yang kurang? Kita lihat. Berikutnya pasti perlu yang ketiga kan? Walafzon, maksudnya apa? Ujung-ujung walafzon aja. Au kana ta'alluqun lafzon. Ta'alluqnya secara lafal. Mana di sini? Nyangkut lafalnya. Famna'an, kalau yang kelima, famna'an terlarang, maksudnya jangan langsung mulai dengan yang setelahnya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bisa. Alhamdulillah. Masuk. Maka berikutnya Alhamdulillahi Rabbil alamin. Masalah berhenti di sana atau tidaknya mah itu nanti tergantung sebabnya apa ya. Oke. Termasuk juga sebab dia nggak tahu. Nah, sebab dia nggak tahu, maka selanjutnya nanti yang paling aman itu apa? Lihat tanda baca yang ada di dalam mushaf, itu paling aman. Karena saat itu bacaan antum di sana oke atau tidak oke, yang bertanggung jawab adalah orang yang ngasih tanda tersebut. Nah, bacanya rusak, bacanya aman, yang ngasih tanda itulah yang bertanggung jawab. Kecelakaan atau tidak terjadi kecelakaan, yang bikin rambu-rambu itulah yang sekarang bikin merah, maka tandanya berhenti kan? Nah, hijau tandanya jalan, ternyata di sini hijau, di sana sama-sama hijau, misalkan ini kecelakaan, nggak ada urusan apa namanya pengguna jalan itu, karena ketika terjadi kecelakaan, aku melihat hijau kok. Nah, ternyata dia juga di sana hijau juga, terjadi kecelakaan. Nah, saat itu udah bukan lagi tanggung jawab orang yang mengemudikan. Nah, yang bikin rambu-rambu, kenapa sama-sama dua-duanya sama-sama bikin hijau? Kalau mau selamat berarti hijau yang satu bagian ini aja dulu, yang ini merahnya dulu semua. Asik, aman. Oke, apa namanya itu nanti ada. Kecuali kalau seandainya orang ketika membaca itu udah nggak melihat lagi rambu-rambu. Kenapa? Karena dia sudah punya spek atau standar rambu-rambu sendiri. Nah, ada yang seperti itu, oh banyak. Bisa jadi antum juga rata-rata kayak gitu. Nah, antum ketika hafal surat apa antum hafalnya? Surat yang agak panjang ayatnya. Apa contohnya? Al-Ghasyiyah pendek dia. Ayat kursi misalkan. Ketika antum baca ayat kursi berhentinya melihat sesuai dengan yang ada di mushaf atau suka-suka? Jujur. Suka-suka atau sesuai dengan yang di sana? Gimana sesuai dengan di sana, orang antum aja nggak ngelihat? Nah, maka saat itu lain lagi ceritanya. Maka saat itu dia bertanggung jawab dengan bacanya sendiri. Wa ghairu ma tamma enggak belum. Walafzon famna'an.
Kalau nyangkutnya lafaz itu terlarang untuk lanjut dengan yang sebelahnya. Apapun itu, lafaz nyangkut ya. Ana uridu an usolli fi al-masjidi fi Bandung. Aku pengen pergi sholat di masjid di Bandung atau masjid di Bandung. Intonasi belakangan lah ya, karena intonasi itu bagian daripada efek aja dia. Kamu sudah makan? Sudah. Sama apa? Sama daging kambing. Intonasi mau belakangan. Masalahnya berhenti di mana, itulah yang jadi poinnya. Sama daging kambing. Oke. Dah. Sama tadi? Udah ya. Illa ru'usa lagi, kecuali kalau di ujung ayat. Nanti di ujung ayat itu nanti dia satu sisi dia wakuf kafi, di sisi lain wakufnya hasan dia. Kafi bisa langsung dengan yang sebelahnya. Kalau hasan gimana? Hasan jangan langsung dengan yang sebelahnya. Tapi itu nggak berlaku kalau di ujung ayat. Apa contohnya? Banyaklah contohnya. Misalkan fawailul lil musallin. Malah ini mah sono tuh jatuhnya. Lebih ngeri lagi. Coba cari lasannya dulu. Apa contohnya ya? Yang ketika berhenti di sana itu lafaznya nyangkut. Cari misalkan bisa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Ulang lagi tiga sebelumnya? Ntar dulu. Lafaznya nyangkut gak? Serius lah. Sesungguhnya kalian itu semuanya rugi. Iya, saya lafaz itu nyangkut gak? Masa sih gak ada yang nyangkut itu? Ada yang tersirat itu nyangkut itu. Kok kamu ujung-ujung bisa ngeklaim kita rugi aja? Minimal kalau nggak ada pertanyaan maka nggak nyangkut. Kalau ada pertanyaan berarti masih nyangkut. Kamu siapa ujung-ujung bilang saya rugi? Kamu jangan kayak gitu, rugi. Bisa rugi? Enggak, kalau jangan gitu berarti udah disebutin. Kamu kalau pergi ke masjid itu rugi. Nyangkut nggak? Coba lihat, nyangkut nggak lafadznya? Kamu kalau pergi ke masjid itu rugi. Kalau terlambat, paham? Ketika kita berhenti, kamu kalau pergi ke masjid itu rugi. Berhenti di sana. Sok, kalamnya pasti sempurna karena paham. Lafadznya nyangkut nggak? Nyangkut itu ada yang tersirat itu. Kok gitu sih? Karena nggak biasanya. Tapi kalau seandainya kamu kalau minum pakai tangan kanan, lafadznya nyangkut. Ada pertanyaan setelah itu? Nggak ada. Bahkan kenapa pun nggak ada gitu. Karena nggak perlu. Tapi karena udah biasa seperti itu. Nah, maka kalau di ujung ayat itu nggak berlaku. Semua manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Terusnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak usah di innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Enggak usah. Tapi ini mana lebih tahu antum atau Jibril? Karena kalau seandainya misalkan versi dia, ini nggak bagus kalau berhenti di sini, sama seperti mengatakan nggak bagus kalau ngasih tanda wakaf di sini, ngasih tanda ujung ayat di situ nggak bagus. Masalahnya ngasih tanda ujung ayat itu di situ siapa? Ulama? Bukan ulama, sahabat. Disesuaikan dengan bacaan Rasul. Rasul berhenti di sana, kasih tanda titik di sana. Saat itu belum jadi bulat dan ada angka di sana. Udah pernah lihat kan sebelumnya kan? Tidak ada nomor-nomor ayat-ayat itu tidak ada. Udah pernah lihat? Tidak pernah ada itu. Bacaan Rasul yang menjadi standar dijadikan ini ujung ayat atau bukan. Masalahnya di sana ujung ayat udah termasuk yang lebih ngeri lagi nanti fawailul lil musallin, orang yang sholat itu celaka. Coba lihat secara lafaz. Kok orang ibadah malah celaka sih? Pasti ada yang kurang. Maksudnya pasti ada yang tersirat. Benar kan? Yaitu orang-orang yang melalaikannya. Nggak usah
Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Illa rusalai, kecuali ujung ayat. Ini pendapat Ibnu Al-Jazari. Nah, ini pendapat Ibnu Al-Jazari, bukan pendapat hakikat dan bukan satu-satunya pendapat. Karena nanti dia mengatakan berarti di sana boleh sih, dengan catatan ulang lagi dengan sebelumnya. Kenapa? Untuk menjaga keutuhan makna secara keseluruhan. Ya udah sih, mantap. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Atau ada yang mengatakan itu maknanya nggak rusak, bodoh amat. Misalkan mau pendapat ini pendapat itu, yang jelas nggak mungkin orang sholat itu celaka. Jangan berhenti di situ kamu bacanya. Makanya dikatakan berarti lanjut misalkan. Bisa nggak? Oh, oke sih, mantap. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun sih. Tapi tetap kita milih tetap salah satu yang paling kuat mana? Ibnu Jazari yang paling kuat dari mana-mana. Pendapat yang paling terakhir yang ketiga itu gimana? Dia mengedepankan hawa nafsunya daripada wahyu. Gak boleh, itu maknanya rusak di sana itu. Jangan berhenti di sana. Terus kamu siapa dibandingkan dengan sahabat atau ulama setelah sahabat yang memberikan tanda di sana itu adalah ujung ayat. Kecuali kalau kau lebih baik daripada sahabat. Nah, maka bikin tanda sendiri lah kalau gitu. Berani nggak kayak gitu? Kan nggak berani, nggak ada dan nggak mungkin itu istilahnya. Nah, ini adalah bagian daripada kekhususan Al-Quran, termasuk dengan waqaf wal ibtidah ini. Nah, artinya ketika seseorang membaca Al-Quran itu jangan disandarkan kepada hawa nafsunya. Perasaan kalau gini mah nggak bagus. Berapa yang bagus adalah begini dalam konteks ini ya, dalam konteks ini jangan dipukul rata nih. Dalam konteks ini, fawailul musallin, perasaan nggak bagus kalau berhenti di sana itu, maka jangan berhenti di sana. Perasaan dia. Masalahnya dalam Quran itu bukan perasaan, begitulah ditunjukinya. Termasuk juga misalkan di Al-Fatihah, itu cerita belum selesai, jangan berhenti di Alhamdulillahirabbil alamin, berhentinya kalau mau di Maliki Yaumiddin. Dah, itu baru semuanya selesai. Beberapa waktu yang lalu itu ada orang ngasih video. Saya ini dalam video yang saya lihat itu, saya ini orang-orang kebanyakan itu kalau baca Al-Fatihah itu dipotong-potong. Padahal itu kalau ini secara makna itu udah tanda-tanda perasaan itu udah. Coba kalian lihat, maksudnya dalam video itu bilang gitu. Coba kalian lihat, enak nggak? Maksudnya enak atau enggak lagi? Udah pasti perasaan itu. Enak nggak kalau saya berhenti di Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Enak nggak kalau tadi yang biasanya adalah saya pengen ketemu sama Ahmad, berhenti yang jangkung, berhenti yang suka pakai peci, berhenti. Enak mana sama saya pengen ketemu sama Ahmad yang jangkung dan yang suka pakai peci. Ya kalau dikiaskannya dengan itu ya lain lagi lah ceritanya. Nanti dijawabnya dengan yang lain. Enakan mana? Pakai hawa nafsu atau ikut wahyu? Nah itu berarti ikut langsung. Masalahnya Rasul ketika membaca Al-Fatihah itu adalah harfan-harfan, dan membacanya itu dipotong-potong. Itulah yang menjadi alasan as-sab'u al-masani, 7 ayat yang dipotong-potong. Nah, artinya di sini juga penting sekali ya dalam dalam menyeimbangkan keadaan. Enakan mana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sama Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu cara berpikirnya. Oke. Enakan mana? Pakai wahyu atau hawa nafsu? Dan yang kedua adalah kamu siapa dibanding para ulama besar yang seolah-olah dia katakan salah. Ya, anda lagi di jalan kemana, ke Kuningan, kalau ada salah satu jalan kota. So gimana yang tanggal video ini dari orangnya aja nggak kenal. Terus berikutnya juga entah dia punya standar bacaan atau enggak. Yang jelas nggak yakin lah. Intinya sama kayak kemarin itu pernah ada orang bacanya beda. Jangan langsung buru-buru dikaitkan dengan dia baca pakai riwayat apa. Jangan dulu karena terlalu jauh. Cek aja dulu takbirnya gimana. Di sana ada hamzah, di sana ada kaf, di sana ada ba, di sana ada roh. Intinya fasahnya itu kita sebelum masuk ke kamar itu lihat dulu, bisa dulu kan dia masuk ke dalam gerbang dulu. Oke, ini tentang ini ya, karena masalah waqaf wal ibtidah ini rentan pokoknya.
Terus apa namanya? Wa ghairu ma tamma atau wa ghairu ma tamma qabihun. Kalau ini dia nih, kalamnya nggak sempurna, itu belum disebut nih. Lupa tadi nggak tulis. Qabihun di sini tulis ya, qabihun. Saya lupa. Ini statusnya cuma satu, qabih. Nanti lihat secara makna, lihat secara lafaz. Apa itu qabih? Sip, jelek, buruk. Sebentar, berarti kalau berhenti di qabih gimana? Berhenti di kondisinya qabih itu gimana? Lihat dulu. Walau yuqafu mudtarron. Contohnya waqaf qabih itu terjadi ketika seseorang berhenti karena terpaksa. Ini ada pesan tersirat. Berarti ini masalah sebab. Nah, sebab. Ini termasuk apa namanya pelebaran materi karena yang disebut Ibnu Jazari hanya bagian interiori saja. Nah, di sini dilebarkan ada sebab ini dan sebab itu. Ini nambah lagi disesuaikan dengan kondisi real yang sesungguhnya. Kecuali kalau antum mau menambahkan lagi, orang berarti sebabnya karena apa? Tambahkan. Kalau ada itu juga ya. Seseorang berhenti karena terpaksa, kemudian jatuh di lokasi yang qabih, dia nyangkut lafaz dan maknanya. Tahu dari mana kalau qabih itu lafaz dan maknanya nyangkut? Kalau tidak ada keterangan, maka pakai keterangan yang sebelumnya. Keterangan sebelumnya keterangan siapa? Keterangan Hasan. Hasan itu apa? Walafzon. Nyangkut apanya? Lafaznya. Dah. Maka jangan langsung melanjut dengan yang setelahnya, kecuali di ujung ayat. Berikutnya qabih, gak ada keterangan. Berarti keterangannya apa? Masih pakai keterangan yang Hasan, yaitu nyangkut lafaznya dan maknanya. Lafaz dan makna nyangkut sama seperti Hasan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Hasan mah kalamnya tam, kalau qabihnya kalamnya enggak tam. Persamaannya apa? Sama-sama nyangkut lafaz dan maknanya. Nah. Yuqafu mudtarron, seperti orang yang berhenti karena terpaksa apapun itu, wa yubda qablahu. Maka mulai dari yang sebelumnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Gimana tuh? Gak bisa. Bersihin dia, setelah itu la ilaha illallah. Oke? Terakhir, nah ini nih keren nih. Ini adalah keren Ibnu Jazari. Selalu di ujung itu ngasih taklik atau minimal ngasih motivasi. Untuk orang tertentu, beliau seolah-olah gini, nanti mungkin akan banyak orang yang nggak paham bahasa Arab. Dan karena ketika dia membaca Al-Quran itu lebih kepada ta'abudiyah saja, ta'abudiyah untuk apa nih istilahnya, lebih ke ibadah. Untuk apa namanya, minimal dia membaca Al-Quran walaupun mungkin paham atau enggak artinya nanti belakangan. Contohnya kayak di sini nih, berapa persen dari kita paham apa yang kita baca? Mungkin nggak semuanya. Nah, gimana tuh? Lihat. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajib. Mana? Enggak ada sini. Walaisa fil Qur'an, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu min waqfin wajib, dari wakaf yang wajib. Kamu harus berhenti di sini ya. Kamu nggak boleh berhenti di situ. Harus berhenti di sini ya. Harus berhenti di situ ya. Itu semua nggak ada. Wala haram, kamu haram berhenti di sini, nggak boleh. Wajib berhenti di sini, haram berhenti di sini. Itu nggak ada. Ghairu ma'alahu selain harus ada sebabnya. Apa dulu sebabnya? Makanya tantangan paling pertama itu adalah gimana berhenti di contohnya. Misalkan tadi la ilah, berarti gimana? Orang yang katakanlah dalam tanda kutip yang saklek dia nggak boleh lah. Nah, orang yang bijak dia tergantung. Mantap. Selesai bab wakaf. Nanti sedikit ada perluasan, ada perluasan. Wakaf itu apa? Berhenti ya, berhenti kan? Terus bedanya sama sakta apa? Man amana billah. Berarti kalau wakaf itu pakai nafas, kalau sakta itu nggak pakai nafas. Dua-duanya persamaannya apa? Sama-sama niat melanjutkan bacaan. Nah, berarti ada pesan tersirat nggak? Dia berhenti. Contoh, amma yatasamalun. Itu main badminton. Pak pok. Nah, gimana tuh? Itu berhenti juga. Wakaf berarti dibilang. Hah?
nanti akan ada 3 istilah yang nggak tahu kita. 1, seseorang menghentikan bacaan dengan niat melanjutkan bacaan. Sini dia. Oh, nggak ada. Oh, ini dia. Seseorang menghentikan bacaan. Ini dia. Seseorang menghentikan bacaan dengan niat melanjutkan bacaan, ngambil nafas, itulah waqaf. Yang kedua, seseorang menghentikan bacaan dengan niat melanjutkan bacaan, tidak ngambil nafas, namanya saktah. Wa qila man Subhanallahul azim. Bukan itu. Wa qila man kalla bal Allahu akbar. Gimana? Bukan itu mah nanti yang lain itu harus dilanjutin. Wa kalla bal rana ala qulubihim. Yang ketiga, berhenti juga sama nih, tapi ini mah berhenti bukan dari bacaan, berhenti dari tilawah, nggak melanjutkan lagi bacaan. Tandanya biasanya kalau kita itu dengan Subhanallahul azim, guys. Walaupun tidak pakai Subhanallahul azim juga, Allah sudah maha benar. Dah, lokasi-lokasi saktah tergantung. Dah, paham? Kebanyakan ada kamera, tinggal diputar-putar lagi aja. Sip, sekarang kita coba kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu kepada Allah. Sepertinya nih sesi tilawah ini nggak dapat lagi nih. Tentang masalah wakaf dulu. Kalau seandainya tidak ada masalah wakaf, boleh ke pembahasan yang lain. Mic-nya ya, pegang ya. Mic-nya dipegang. Yang mau nanya pastikan mic-nya sudah dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Abad ingin tentang yang kan dilihat ada eksternal, ada yang kemudian itu kan suka apa sih? Bukan saya ya. Maaf. Langsung ke intinya tuh kan kalau misalkan kita iktibar terus ke kalam yang dimana kalau misalkan masuk kategori kalbi kan itu langsung ya gak usah diulangi lagi awalnya. Kemudian apabila kun hasan harus diulangi lagi. Nah kalau kita eksternal diulangi laginya dari mana gitu atau enggak gak usah diulangi kayak misalnya. Keren. Kalau seandainya kita berhenti di lokasi yang di situ tuh sebenarnya nggak berhenti ya, jangan berhenti gitu kan? Mulainya dari mana? Antum paham bahasa Arab apa enggak? Gitu aja. Udah beres, aman. Dia dari mana aja bebas. Kita mau dipukul rata dari wow misalkan. Wow itu nggak semuanya istilah memulai. Wow itu ada yang artinya dan. Coba misalkan saya melihat misalkan antum dan istrinya Kang Ujang. Antum siapa? Ivan dan istrinya Kang Ujang. Aku melihat lu udah punya istri belum? Oh, udah ya, sip lah. Aku melihat Ivan sedang enggak gimana ya? Aku melihat Ivan, aku melihat di pasar. Nah, di pasar aku melihat Ivan dan istrinya Kang Ujang lagi beli sayur. Ketika antum berhenti di aku melihat Ivan dan istrinya Kang kalau dari istrinya Kang Ujang sana berarti maunya istri keenam. Apa yang contohnya maunya itu ini ya, maunya itu dan ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, misalkan katanya ya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Tapi siapa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Coba lihat. Siapa orang yang bertakwa itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan orang-orang yang mendirikan sholat.
Dan di sana itu memulai pembahasan atau menyambung pembahasan sebelumnya. Sekarang kalau kayak gini gimana? Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apa tadi? Muttaqin itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Dan mendirikan sholat dan sudah rusak maknanya. Sebenarnya udah rusak itu. Artinya kita nggak bisa mematok kalau antumnya nggak tahu bahasa Arab. Kecuali kalau tahu bahasa Arab bisa kita lanjutkan. Cari aja di sana mana yang lafadznya oke, syukur-syukur lafadz dan maknanya oke, nggak ada kaitan dengan yang setelah, dengan yang setelahnya, dengan yang sebelumnya. Masalahnya kan antum tahu nggak? Nah, makanya kalau nggak tahu di mana aja udah jelas. Di sana ada apa namanya? Ada istilahnya kan? Toleransi pastinya lah. Tapi bukan berarti sementara aja itu. Pelajari selanjutnya di mana? Nanti akan kita beri. Yang paling mudah apa? Lihat rambu-rambu. Dah, itu yang paling enak. Lihat rambu-rambu yang besar. Itu jawaban dari pertanyaan. Ada lagi? Ya. Tes. Mau tanya tentang tanda-tanda wakaf ya. Jadi tanda-tanda wakaf yang dibuat para ulama untuk standar Al-Quran Mushaf Madinah dengan Mushaf standar Indonesia itu ada beberapa yang berbeda. Misalnya lawakaf. Untuk di standar Indonesia ada ayat di pertengahan ayat yang ada lawakaf. Sedangkan di standar Madinah itu tidak ada. Nah, ketika kita murojaah mengikuti salah satu syekh itu justru mereka berhenti di tanda lawakaf yang ada di mushaf Indonesia. Nah, itu seperti apa? Enggak gimana-gimana. Antum pas lagi sholat gini tangannya, takbirnya, atau itu ini atau di sono. Tapi masalahnya kalau di sana mah di sini. Gimana tuh? Enggak masalah. Tergantung siapa yang memberikan petunjuknya supaya jadi begitu. Kalau kita statusnya adalah katakanlah misalkan nih, kita maksudnya bukan seorang muhakik. Muhakik itu adalah orang yang mendapatkan sesuatu itu, yang mendapatkan sesuatu dengan apa? Dengan analisa, dengan dalil segala macam. Kan ada semua orang seperti itu kan. Ada orang yang muqallid yang ngikut aja dia. Ketika tasyahud kenapa dia utak-utakan misalkan? Misalkan, jadi nggak perlu ada hal yang nggak masalah gitu. Mau dia utak-utakan atau enggak, selama dua-duanya ada dalilnya. Oke. Ini gimana misalkan? Ulama ini di sini berhenti, ulama itu nggak berhenti. Oke. Antum ketika membaca mushaf itu tandanya di sana berhenti, antum mau berhenti? Kenapa berhenti? Karena ngikut tanda di sana, oke sih. Kecuali kalau kenapa berhenti di situ? Ya saya pengen berhenti. Itu berarti antum tanggung sendiri. Semua tanda wakaf yang di sana itu yakinlah, husnuzon lah. Para ulama itu nggak mungkin ngasih tanda yang menyesatkan. Udah, hanya saja mungkin mereka berbeda pandangan saja. Misalkan contoh ya misalkan. Dzalikal kitab wala raiba fihi. Misalkan ya. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Udah. Coba antum lihat sekarang semua mushafnya, apakah seragam atau tidak? Sok sekarang lihat. Semuanya seragam, tanda bacanya apa enggak? Nanti kita bahas. Tapi harus dilihat dulu. Seragam semuanya enggak? Tanda pertama apa? Cung yang wakaf. Kalau di sini kan wakafnya titik 3. Sok yang diantum gimana? Ada yang enggak titik 3? Ada yang enggak titik 3? Titik 3 semua? Semua titik 3? Itu enggak jelas tuh, asli enggak jelas. Buka dulu mushafnya. Semuanya titik 3? Titik 3. Semuanya titik 3? Oke. Bener ya semuanya ya? Berarti nggak usah dibahas kalau gitu. Berarti sama mushaf kita. Sekarang cari yang berbeda. Di mana misalkan? Al-Fatihah ya? Al-Fatihah ya? Tadi pertanyaannya apa Al-Fatihah kan? Sok cari di sini
mushaf ana tidak ada tanda berhenti. Pokoknya tidak ada tanda berhenti apapun itu. Karena tanda ujung ayat ini adalah tanda berhenti terbaik. Udah. Tanda berhenti yang sangat jelas. Antum ada yang tanda yang lain nggak? Apa tandanya? Ada lam. Lam. Lam alif. Berarti tandanya lam alif itu jangan berhenti. Ya udah sok we kalau antum mau ikut ke sana, aman. Nggak ada yang nggak oke. Yang nggak oke itu adalah ketika yang lam alif mengatakan tidak untuk yang berhenti. Yang berhenti mengatakan tidak untuk yang nyambung. Karena ini semuanya 3 dalam 1, 1 dalam 3 istilahnya. Sifat-sifat di sini tuh berhentinya sampai di Maliki Yaumiddin. Ketika antum mau memotong-motong itu sebagaimana petunjuk yang ada di dalam mushaf. Oke, sip. Ketika antum mau nyambung juga karena antum pengen ngambil supaya makna semuanya sudah dapat. Oke, sip. Sedikit pun tidak ada masalah. Udah. Ketika seseorang itu statusnya taklid, maka yang memberikan tanda bacaan itulah yang bertanggung jawab. Ketika seseorang itu dia berhenti karena kehendak sendiri, dialah bertanggung jawab atas bacaannya sendiri. Dah beres. Ada ya? Ada lagi? Coba sebentar ya, diambil sekali-kali. Coba Wat, biar agak seimbang. Insya Allah kita nih sepertinya tidak punya cara terbaik melainkan Sabtu dan Ahad besok kita akan mulai dari pagi. Paginya berapa? Dari jam 9. Dari jam 9 paginya 9, 10, 11, setengah 12, 2 jam setengah, sesi 1. Selesai bab maf'ul mausul dan ta'al. Sisanya siangnya bab hamzah, sorenya bab waqaf akhir kali cukup. Besoknya tufah dan thariqah. Sip. Ya, mana itu? Mic-nya. Syekh, mohon dijelaskan untuk tulisan di surat Al-Baqarah itu dari ini tuh saya dapat kalau di sini sih Quran Warash. Nah itu tuh ayat satunya itu hudalil muttaqin bukan alif lam. Terus berarti kalau begitu terjadi perbedaan jumlah ayat dalam Al-Quran itu seperti apa? Ini kayaknya ada pertanyaan. Hadir gak ya pas di bab FL? FL hadir gak? Ini murojaah berarti ya. Bismillah pada Al-Fatihah ayat bukan? Jawaban tergantung antum itu udah keren banget sebenarnya. So sekarang bedahkan. Berarti ada yang baca Bismillah, ada yang tidak kan? Maksudnya ada yang menjadikan Bismillah ayat 1, ada yang bukan ayat 1. Itu dulu ya. Apakah dengan demikian akan menjadikan Al-Fatihah itu nambah ayat atau tidak nambah ayat? Kalaupun nambah ayat, bukan. Ada perbedaan nambah ayat sama perbedaan nambah nomor ayat. Nambah ayat ketika tidak ada sandarannya itu tidak bisa. Oke. Nambah nomor ayat itu permasalahan yang lain ya. Lihat alif lam mim. Setelah itu apa? Dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim dzalika asal itu. Peletakan yang ujung ayatnya di mana? Kira-kira itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang sangat penting untuk dibahas atau penting aja. Kalau sangat penting kita bahas sekarang. Kalau penting maksudnya bahas sekarang itu dengan konteks murojaah ya. Atau kalau penting aja berarti kita bisa dengan jawaban yang udah enggak masalah. Kalau sangat penting itu dibahas, kita bahaslah. Antum ingat taufiqi sesuatu hal yang ada di dalam mushaf. Oke. Di dalam mushaf,
bukan dari Rasul, tapi dari sahabat berdasarkan bacaan Rasul. Berbeda boleh? Berbeda boleh. Masalahnya di Al-Qur'annya sudah berbeda, maka itu otomatis boleh. Dirubah boleh? Tidak. Sekarang Alif Lam Mim ayat nomor 1, besoknya diganti jadi ayat nomor 2 di mushaf itu. Nggak bisa. Karena tandanya berarti mushaf itu tidak terjaga. Dari awal mushaf itu menjadikan Alif Lam Mim ayat nomor 1, maka seterusnya sampai hari kiamat ayat nomor 1. Dari awal ayat nomor 1 itu adalah di Al-Muttaqin, maka seterusnya ayat nomor 1 dan tidak boleh berubah dia. Karena Rasul. Anda kasih contoh ayatnya dulu ya. Alif Lam Mim itu ayat apa bukan sih? Ayat atau bukan? Di mushaf antum lah. Ya. Oke, sekarang kita lihat sini. Ayat apa bukan? Gak semua mushaf itu sama. Lalu gak semua mushaf itu sama. Maksudnya mushaf yang dikatakan Utsmani itu dia punya spek tersendiri. Nanti Utsman bin Affan itu ini adalah apa ya, salah satu target yang belum tercapai sebenarnya. Kita pengen menjelaskan tentang mushaf Utsmani, tapi sebenarnya perlu waktu kurang lebih 3 hari. 3 hari untuk membedah ini dari mulai pokoknya bagaimana sejarah mushaf itu sampai sekarang. Oh itu ngeri sekali gitu. Cuma memang belum kesampaian. Tapi mungkin di next itu insya Allah bisa. Singkatnya adalah poinnya itu bukan perasaan begini, perasaan begitu, tidak. Poinnya itu adalah apakah begitu diturunkan atau tidak. Dari awal misalkan dikasih tanda berhentinya di sini Alif Lam Mim itu berhenti. Lihat di sini mah oleh para ulama setelah katakanlah sahabat salah satunya tidak dikasih tanda ayat. Di sana mah dikasih tanda ayat. Rasul berhenti di sana. Alif Lam Mim. Sahabatnya mengatakan Rasul berhenti, bikin tanda. Jangan tanda ayat nomor 1. Sahabat B, enggak, itu mah huruf muqatta'ah aja itu. Enggak usah dikasih tanda. Enggak dikasih tanda. Akhirnya enggak dikasih tanda. Jumlah ayatnya sama enggak? Jumlah nomor ayatnya maksudnya ya. Jumlah nomor ayat sama enggak? Lihat, ketika di sini cuma 1 ayat, di sana 2 ayat, ada yang berkurang enggak dari huruf Al-Qur'an? Tidak ada. Itu dia poinnya. Oke. Sampai terakhir Al-Fatihah. Coba di sana antum ada berapa ini? Ada berapa namanya? Ada berapa ayat jumlah totalnya? 6. Ini berapa? 285. Berarti ada yang kurang dong kalau kita ayatnya. Bukan ayatnya yang kurang. Tadi itu kan. Karena di sini mah dikasih tanda nomor ayat, di sana bukan ayat. Apa ini? Bukan nomor ayat. Di sana ayat, di sana bukan ayat. Itu ya. Sepertinya segitu dulu nih kayaknya. Dalam waktu sudah jam 5 seperempat. Di akhir sesi ini kita sedikit mau menyampaikan, insya Allah tanggal 22 ini akan ada tinta 4. Tempatnya di Amira Hotel dan seterusnya, nanti bisa baca sendiri aja. Nanti dia ada beberapa kategori. Ada kategori yang fasilitasnya seperti ini, seperti itu, dan seperti ono. Tinggal pilih aja. Ibarat gerbong kereta. Tujuannya sama tuh, finishnya di sono. Tinggal nanti gerbongnya yang mana. Itu aja membedakan. Nanti bisa ditanyakan sama panitia lah ya. Segitu dulu. Kita coba sama-sama dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pengumuman yang lain dari panitia.